warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoza Yulia Putri, NIM 0007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, selanjutnya di video kali ini akan membahas tentang bab 3B, yaitu yang pertama adalah membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Nah, yang pertama adalah instrumen online. Nah, sebelum kita membahas tentang tersebut, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Nah, jadi instrumen penelitian itu dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Baik, jadi untuk instrumen online tersendiri untuk penelitian deskriptif dan korelasi bisa berupa kuesioner, angket, dan juga bisa dengan kuesioner berupa Google Form, dan Google Form itu merupakan bisa dilakukan dengan membuka situs Google Form, isi judul, untuk pertanyaan atau tema yang menarik. Form bisa dilihat di menu view, hasil lihat di menu view response. Kemudian adapun kuesioner yang baik itu adalah pertanyaannya tidak ambigu, kemudian mudah dipahami. Jawabannya yang tepat tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Nah, yang selanjutnya adalah instrumen offline. Nah, untuk instrumen offline ini bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, dan lapangan. Nah, untuk wawancara, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah menyiapkan tentang pertanyaannya. Kemudian juga dapat dengan menentukan topik penelitian, menentukan narasumber dan responden, menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan konsep 5W ditambah dengan 1H, kemudian mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban dari narasumber. Dan juga bisa dilakukan dengan observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung di lapangan. Jenisnya ada dua, yaitu partisipan dan non-partisipan. Nah, untuk observasi ini bisa dilakukan dengan mengetahui atau memperoleh pengetahuan yang akan diobservasi, menentukan tujuan umum dan tujuan khususnya, membuat tata cara observasi, membatasi dengan tegas hal-hal yang akan diobservasi, melakukan observasi dengan secermat-cermatnya, dan membuat hasil catatan-catatan atau observasi, dan memahami pencatatan dan penggunaan alat. Nah, bisa juga dilakukan dengan lapangan. Nah, di lapangan yaitu pertama memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk ke dalam lokasi penelitian, dan memilih peran sosial, mengumpulkan data di lapangannya, menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis kerja, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diamati, dan melakukan pengambilan sampel secara teoritis, dan juga melakukan dengan wawancara. Nah, selain tersebut seperti tadi, kalau di dalam kuesioner itu bisa dilakukan dengan pertanyaannya itu tidak ambigu, memilih responden, pertanyaan tidak boleh memicu jawaban yang biasa, dan kuesioner tidak boleh panjang dan bertele-tele. Nah, kuesioner harus mencakup objek yang tepat. Selanjutnya adalah membuat instrumen online untuk penelitian R dan D, yaitu 4 jenis instrumen berupa di sini kegunaan adalah untuk mengembangkan dan serta memvalidasi. Instrumen online itu menilai, validasi produk,
praktikalisasi produk dan efektivitas dari produknya. Selain itu juga dapat instrumen online-nya berupa membuat kuis dengan menggunakan Google Form. Nah, caranya yaitu dengan mengunjungi web forms Google Form. Kemudian di bagian Start a New Form, pilih blank quiz, ganti judul blank quiz dan isi deskripsinya. Lalu ketik pertanyaan dan opsi jawaban. Dan ketik jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengklik pada answer key. Dan juga dengan klik pada tombol required yang berarti pertanyaan tersebut wajib diisi. Tambah dan edit pertanyaannya, klik pada icon plus. Setelah mengetik semua pertanyaan dan jawaban, klik pada tombol send yang terletak di kanan atas dekat akun Google. Lalu ketik pilihan collect my address dan ketik opsi shorten URL dan klik pada copy. Lalu selesai dan tinggal bagikan tautan khusus tersebut. Bisa juga dengan instrumen penelitian dengan merancang game atau instrumen penelitian observasi dengan menggunakan etnografi virtual. Nah, untuk etnografi virtual yaitu dengan bagi etnografi virtual ini harus menggunakan observasi, di mana peneliti itu wajib memperoleh pengalaman dari tangan pertama dalam budaya daring. Nah, setiap perkembangan teori dan temuan dalam observasi dikembalikan kepada objek yang diteliti untuk mendapatkan komentar balik dan dimungkinkan dilakukan kerja ulang. Selanjutnya adalah membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen. Nah, untuk penelitian eksperimen itu aspek kognitif. Nah, dalam pengertiannya bahwasanya aspek kognitif berupa subtaksonomi yang meliputi kegiatan mental dalam tingkat pengetahuan dan yang paling tinggi. Nah, aspek afektif itu berupa sikap, baik itu minat, sikap, emosi, dan nilainya. Dari selanjutnya, bahwasanya aspek efektif itu biasanya menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama menerima seperti menghadiri perkuliahan sebelum dimulai, memperhatikan dosen dalam pembahasan materi perkuliahan, mendengarkan dosen dalam pembahasan materi perkuliahan, melihat dosen dalam menjelaskan materi perkuliahan, dan juga yang kedua adalah menanggapi, seperti melihat terlibat diskusi dalam materi perkuliahan, menjawab pertanyaan dosen, bertanya kepada dosen, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dan juga yang ketiga adalah menghargai dalam menentukan pilihan jawaban dalam diskusi dan perkuliahan atau percobaan, membuat pendapat dalam perkuliahan, memberikan penjelasan dalam perkuliahan, dan menunjukkan sikap keyakinan benar terhadap pilihan yang dibuat. Nah, dalam hasil instrumen menggunakan Google Form itu berbasis web yang memfasilitasi seperti survei, kuesioner, dan kuis. Jadi dalam aspek efektif ini akan memberikan angket yang berisi pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Nah, angket itulah yang akan diberikan sebanyak 2 kali. Pertama saat awal siswa belum diberikan materi, dan yang kedua setelah siswa diberikan materi. Nah, contoh instrumennya pada penelitian eksperimen menggunakan Google Formulir yang dibuat melalui email, dan instrumen penelitian eksperimen ini dibuat 2 buah formulir, yaitu dengan membuat Google Formulir, dan komponen yang harus ada pada Google Form itu adalah identitas dari Google Formnya, pernyataan persetujuan partisipasi, data pribadi, pernyataan yang ingin diajukan untuk pretest dan post-test, dan setiap pertanyaan yang diajukan dapat diberikan poin penilaian.
Nah, cara mengakses Google Form ini bagi partisipan. Klik link Google Form dan isi setiap pertanyaan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya adalah menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Nah, yang pertama adalah angket. Angket itu ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifat terbuka. Ada berupa wawancara yang meliputi tidak terstruktur, yaitu pertanyaan sangat terbuka, kecepatan wawancara sulit diprediksi, wawancaranya terstruktur, yaitu dengan membuat pertanyaan dan adanya olahan data. Kemudian dari observasi, yaitu dengan partisipasi, berkerangka, dan subtopik. Nah, dalam partisipasi itu ada observer yang terlihat secara langsung. Nah, bisa juga dengan tes wawancara, observasi, dan tes. Angket, wawancara, observasi, dan tes. Nah, di dalam pengumpulan data melalui kuesioner atau angket, itu dengan merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesionernya, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel, dan menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Nah, bagaimana dengan pengumpulan data melalui metode interview, yaitu dengan pedoman wawancara, proses wawancara, keunggulan dari metode wawancara. Nah, kalau kelemahan dari utama metode wawancara ini adalah bahwa responden tidak dapat atau tidak mau memberikan informasi yang diinginkan. Nah, bagaimana dengan pengumpulan data melalui metode observasi, yaitu tadi dari partisipasi yang dengan berkerangka, dan dari partisipasi akan menghasilkan observer yang terlibat secara langsung. Nah, selanjutnya adalah menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik deskriptif dengan contoh. Baik. Nah, yang pertama adalah pengertiannya. Jadi, mendeskripsikan data kuantitatif itu adalah tanpa generalisasi. Nah, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan berupa pengajian data, berupa jelas dan baiknya, tabel, dan diagram. Nah, kemudian ukuran pemusatan datanya, pusat yang segugus dan terbesar. Bagaimana dengan ukuran letak, yaitu dengan median. Median itu adalah suatu skor tengah. Adanya desil, adanya persentil, dan adanya kuartil. Nah, jenisnya terdiri dari tabel, grafik, diagram. Nah, diagram itu terbagi lagi menjadi batang, lingkar, dan pencar. Ada lingkaran, poligon, dan histogram. Nah, bagaimana dengan perhitungan? Perhitungan itu menggunakan min, median, modus, persentil, kuartil, desil, dan penyebaran rata. Contohnya. Nah, di sini berikut contoh darinya, yaitu dengan sebuah skripsi yang menunjukkan pemanfaatan gadget bagi siswa dalam pembelajaran proses pembelajaran. Nah, di sini langkah-langkahnya berupa editing. Editing berupa mengecek apakah kelengkapan dan kebenaran itu sudah oke. Ada scoring. Nah, dari scoring itu menilai hasil kuesioner. Nah, hasil kuesioner ini dapat menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali dengan 100%. Dan tingkat pengaruh gadget berupa konversi atau berupa tabel. Dan menggunakan rumus MX sama dengan sigma Fx per N dan My sama dengan sigma Fy per N. Kemudian juga buat pengelompokan. Bagaimana dengan pengelompokan ranking atas, ranking tengah, dan ranking bawah? Untuk ranking atas bisa menggunakan rumus yaitu M ditambah dengan 1 SD. Cari frekuensinya. Bagaimana dengan cari frekuensi? Yaitu dengan P sama dengan F per N dikali dengan 100%. Dengan analisis data berupa regresi linear.
Nah, adapun dengan menghitung koefisien determinasi, itu berupa bisa dengan ANOVA, yaitu dengan F hitung sama dengan MSR per MSE. Dengan F hitung itu lebih dari F tabel atau sama dengan H itu akan diterima dan H0 itu akan ditolak. Itulah tentang menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik, deskriptif, dan contoh. Untuk selanjutnya adalah menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik diferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Nah, yang pertama adalah pengertiannya. Nah, untuk pengertian dari statistik diferensial berupa serangkaian teknik yang mengkaji, menaksir, dan membuat kesimpulannya, dan sampel serta karakteristik. Nah, apa saja hal yang harus diperhatikan? Hal yang harus diperhatikan adalah banyak subjek penelitian, keadaan penyebaran data. Nah, jenisnya berupa statistik parametrik dan non-parametrik, yaitu dengan menganalisa data interval dan rasio. Non-parametrik ini berupa data nominal dan ordinal. Nah, kalau menggunakan uji T, itu menurut Ghazali, adanya pengaruh independen individu terhadap variabel independen. Nah, jenisnya ada HI0, ada HIA, H2O, dan H2A. Nah, sementara untuk uji F itu merupakan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu dengan menggunakan uji ANOVA. Hipotesisnya berupa H0 dan HA. Nah, sementara untuk uji R itu hubungan dua variabel, adanya jenis dan adanya korelasi persen dengan Spearman. Di dalam fungsinya yaitu untuk generalisasi dari sampel ke populasi dan juga untuk uji hipotesis. Dan ruang lingkupnya meliputi probabilitas, distribusi teoritis, sampling dan sampling distribusi, pendugaan populasi, uji hipotesis, analisis korelasi, analisis regresi, analisis varian, dan analisis covariance. Nah, contohnya misalnya pemilihan ketua BEM Undiskat dengan pemungutan suara, tetapi tidak semuanya yang berhak memilih dan hanya perwakilan saja gitu. Nah, selain itu ada teknik yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, yaitu menggunakan teknik analisis yang menggunakan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu dapat digunakan sebagai statistik parametrics dan statistik non-parametrics. Nah, kedua statistik ini memiliki kegunaan untuk menganalisis data kuantitatif dengan ciri-ciri tertentu. Oke, selanjutnya adalah menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contoh pada berbagai jenis penelitian. Nah, yang pertama dalam penelitian eksperimen, yaitu dengan menentukan sampel, memberikan pretest, dan memberikan treatment, serta memberikan post-test. Nah, dalam penelitian R dan D, R dan D yaitu dengan menggunakan model EDDI yaitu yang pertama adalah analisis berupa kebutuhan materi, halaman login, halaman menu utama, menu materi, dan menu profil. Nah, juga dengan evaluasi, dengan desain flowchart dan storyboard, yaitu dengan evaluasi. Nah, juga bisa dengan development yang meliputi validasi ahli media, ahli materi, guru mapel, dan uji produk. Nah, juga dilakukan dengan evaluasi. Nah, sementara untuk secara umum dalam menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian itu
Yang pertama adalah memilih masalah, kemudian studi penelitian, merumuskan masalah, merumuskan anggapan, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menemukan variabel, menentukan sumber data, menentukan dan menyusun, mengumpul data, analisis, menarik kesimpulan, lalu menyusun laporan tersebut. Selanjutnya adalah menyusun jadwal penelitian. Di sini merupakan serangkaian daftar tabel. Ada tahapan-tahapan kapan dilakukan dengan jadwal penelitian tersebut. Bisa dilakukan dengan tahapan persiapannya, kapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Caranya dengan membuat beberapa kolom. Kolom pertama seperti bulan, nama kegiatan, dan aturlah kegiatannya. Nah, dalam penjadwalan penelitian ini lebih merupakan janji penelitian dalam bertanggung jawab atas proyek penelitian. Nah, janji kepada diri sendiri dan janji kepada pemberi pekerjaan atau dalam hal yaitu janji kepada pemberi dana. Sebab itu resource timeline itu tentu membuat rencana kegiatan meneliti secara detail tanpa melewatkan urutan tahapan pelaksanaan penelitiannya. Nah, di dalam kalau untuk contohnya bisa dengan membuat kolom berupa kegiatan, misalnya kegiatan penyusunan dan uji proposal, pengurusan izin administrasi penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data. Nah, itu tuh nanti akan dibuat waktu penelitiannya misalnya dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Dibuatkan juga tanggalnya tanggal berapa. Nanti tinggal dikasih misalnya checklist kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Nah, demikianlah materi tentang bab 3B ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.